Dalam video ini, kita akan membahas risiko suplemen kalsium. Benar, terutama suplemen kalsium karbonat. Kalsium karbonat adalah bentuk kalsium yang pada dasarnya adalah batu kapur. Itu adalah batu, dan itu terdapat dalam sebagian besar multivitamin tradisional dan suplemen kalsium yang paling populer yang Anda beli di apotek lokal. Dan ini adalah bentuk kalsium yang paling sering direkomendasikan oleh dokter. Itu hampir sama dengan batu atau kerikil. Anda lebih baik mengunyah semen di luar karena itu tidak dimaksudkan untuk manusia. Ada penelitian baru yang bahkan mengatakan bahwa ketika Anda mengonsumsi kalsium karbonat dan vitamin D, hal itu tidak memberikan manfaat apapun bagi tulang. Faktanya, hal itu dapat meningkatkan risiko kejadian kardiovaskular seperti serangan jantung. Mengapa demikian? Karena ketika ada plak tersebut bukan hanya plak kolesterol, tetapi juga plak kalsium. Tapi Anda tidak benar-benar mendengar gerakan anti-kalsium. Lebih seperti gerakan anti-kolesterol, yang sangat menarik. Karena jika Anda memiliki kalsifikasi arteri koroner, yaitu penumpukan plak berlebihan di arteri tersebut, faktor risiko serangan jantung Anda meningkat hingga 1.600%. Dan saya benar-benar tahu mengapa. Pertama, sumber kalsium yang Anda konsumsi adalah sumber yang salah. Dan hal lain adalah bahwa setiap dekade seseorang menua, pH atau keasaman di lambungnya menjadi semakin lemah. Sekarang, dalam lambung normal, pH seharusnya antara 1 dan 3. Itu jika Anda pernah belajar kimia, pH netral adalah 7, dan saat pH turun, artinya menjadi lebih asam. Jadi, jika pH-nya 1, itu sangat asam hingga dapat melarutkan pisau cukur. Jadi, seharusnya antara 1 dan 3, dan itu sangat asam. Itulah mengapa perut perlu sangat asam untuk melarutkan makanan yang Anda konsumsi. Namun, setiap dekade Anda menua, Anda kehilangan sebagian keasaman tersebut. Saat Anda memasuki usia 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, dan 90-an, hampir tidak ada asam di lambung Anda. Dan itulah mengapa banyak orang mulai mengalami gangguan pencernaan, gas, dan heartburn saat mereka menua. Kondisi-kondisi tersebut bukan karena asam yang berlebihan, melainkan karena asam yang tidak cukup. Dan sebagian asam lambung yang berlebih naik melalui saluran pencernaan bagian bawah dan menyembur ke dalam lambung. Dan itulah mengapa mereka mengonsumsi obat seperti omeprazol dan tablet kalsium karbonat, yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan. Omeprazol dan tablet kalsium karbonat mengurangi sisa keasaman yang tersisa. Dan mereka tidak akan bisa mencerna makanan dengan baik dan akan merasa kembung. Jadi, obat-obatan tersebut tidak terlalu efektif. Tapi bagaimanapun, ketika Anda kehilangan asam lambung, pH darah Anda mulai menjadi sedikit lebih alkali atau kurang asam. Oke, jadi ketika berbicara tentang alkali, Anda tidak bisa menyerap kalsium. Kalsium sangat alkali. Untuk menyerapnya, Anda membutuhkan lambung yang sangat asam dan pH darah yang tepat. Anda tidak ingin pH darah terlalu alkali. Itu disebut alkalosis. Kalsium tidak terserap. Kemana kalsium pergi jika tidak terserap? Ia masuk ke tulang, ke otot. Kalsium menumpuk di atas tulang sebagai artritis, bursitis, tinnitus, di sendi sebagai penumpukan kalsium pada tumit, katarak pada mata, di saraf sebagai kedutan di mata kiri. Kalsium juga menyebabkan kram di betis bawah. Anda akan mengalami batu ginjal, batu empedu, dan pengerasan arteri. Ya, semua itu disebabkan oleh masalah pH. Penyebab lain pH alkali adalah tingkat stres yang tinggi, kortisol yang tinggi, hormon adrenal, dan hal itu juga dapat membuat pH Anda menjadi sangat alkali, sehingga kalsium tidak diserap dengan baik. Ini seperti ketika Anda keluar rumah dan melihat cincin kalsium di sekitar keran air. Itu karena pH air terlalu alkali. Kalsium keluar dari larutan dan mengendap di sekitar cincin tersebut. Itu hanya masalah pH. Jadi sekali lagi, tubuh Anda menjadi kalsifikasi, terutama karena Anda mengonsumsi terlalu banyak kalsium karbonat. Penyebab lain adalah kelebihan vitamin D, tapi inilah hal menarik tentang vitamin D. Vitamin D mengambil kalsium dari perut dan memasukkannya ke dalam darah. Ia mengkonsentrasikannya ke dalam darah. Kemudian dari darah, vitamin F, yang merupakan vitamin pembantu, membawa kalsium ke jaringan, tulang, dan sebagainya. Jadi, jika Anda tidak mendapatkan cukup vitamin F, yang bahkan sedikit orang tahu apa itu vitamin tersebut, dan semua vitamin D serta kalsium karbonat, terutama jika Anda sudah tua.
Oh my gosh, Anda akan menjadi seperti terkalifikasi. Anda akan menjadi seperti batu. Anda akan menjadi kaku. Anda akan mengalami berbagai jenis batu, seperti batu ginjal. Yang perlu Anda lakukan adalah mengonsumsi vitamin F. Vitamin F terdapat dalam minyak flaks dan minyak hati ikan kod. Namun, minyak flaks adalah sumber vitamin F yang sangat baik. Jadi, hal itu akan membantu Anda menyeimbangkan vitamin F dengan vitamin D Anda. Ketika keduanya seimbang, keduanya akan bekerja dengan baik bersama-sama. Penyebab lain kelebihan vitamin D adalah stres. Karena kortisol, hormon yang terkait dengan stres, menguras dan menghambat penyerapan vitamin D. Ini semua hanyalah potensi penyebab masalah kalsifikasi pada arteri yang ingin saya pertimbangkan, daripada hanya memiliki sudut pandang tunggal tentang alasan kalsifikasi arteri. Jadi, kita memiliki kekurangan vitamin F, stres, dan kekurangan empedu. Kita kembali ke kantong empedu lagi. Empedu adalah deterjen yang memecah lemak. Dibuat oleh hati, melalui kantong empedu dan membantu penyerapan lemak, khususnya vitamin larut lemak. Dan itu adalah vitamin D. Vitamin D adalah vitamin larut lemak. Jadi jika kita memiliki masalah hati atau kantong empedu, atau bahkan tidak memiliki kantong empedu sama sekali, penyerapan vitamin D tidak akan optimal. Dan jadi Anda akan mengonsumsi suplemen vitamin D, tetapi vitamin tersebut tidak benar-benar sampai ke bagian tubuh yang tepat. Vitamin D tersebut disimpan di hati dan ginjal. Dan itulah mengapa kelebihan vitamin D dapat menyebabkan batu ginjal. Sebagai catatan tambahan, vitamin A juga membantu melindungi dari batu ginjal, dan itu terdapat dalam kale. Oke, ingat itu, sekarang ada dua jenis mineral. Ada mineral berbasis batu dari tanah. Dan kemudian ada mineral berbasis tumbuhan. Cara alam yang dimaksudkan adalah tumbuhan dirancang untuk memecah batu-batu di tanah melalui enzim, memecahnya, dan menariknya ke dalam tumbuhan, lalu mengubahnya menjadi mineral berbasis tumbuhan. Dari sini, saat kita mengonsumsi tumbuhan, kita sebenarnya dapat menyerap mineral tersebut ke dalam tubuh kita. Itulah cara kerjanya. Tapi orang-orang tidak memperhatikan hal itu. Mereka hanya mengonsumsi batu, seperti kalsium karbonat. Saya akan merekomendasikan Anda untuk mendapatkan kalsium dari sumber selain susu, karena susu telah dipasteurisasi. Kecuali Anda memiliki susu mentah. Karena saat Anda memanaskan susu, Anda sebenarnya menghancurkan penyerapan kalsium. Namun, sumber susu fermentasi seperti keju, yogurt, atau kefir lebih baik. Atau sayuran hijau, seperti bayam yang kaya kalsium, kacang almond, kacang-kacangan lain, atau rumput laut. Oke. Jadi saya hanya ingin sekali lagi, meningkatkan kesadaran Anda tentang masalah kalsium ini. Karena jika Anda berpikir mendapatkan kalsium dari mengonsumsi tablet kalsium karbonat botolnya seperti pemberat kertas. Sangat berat, itu lucu. Dan sekarang para peneliti menemukan bahwa kalsium karbonat sebenarnya meningkatkan risiko serangan jantung. Itu gila. Jika Anda menemukan konten ini bermanfaat, silakan berlangganan saluran ini untuk informasi bermanfaat lainnya seperti ini.